pernah jadi miskin. Saya sudah pernah merasakan miskin. Miskin itu gak enak. Kita ngomong benar pun tak ada yang dengar. Nanti kalau kita kaya ngomong salah orang dengar. Kita melihat usia 47 Bang. Ke depan kemana lagi Bang? Ini Bang waktu gubernur sudah. Kemana lagi nih Bang? Itu pertanyaan yang berat. Semuanya mungkin terjadi dalam hidup. Tak ada yang tak mungkin terjadi. Yang tak mungkin terjadi adalah kau makan kepala kau sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sahabat teras yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan rahmat dari Allah SWT. Kali ini kita kembali lagi mengudara untuk menyampaikan pesan-pesan yang bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di rumah yang luar biasa, rumah dari salah satu pejabat tentunya di Sumatera Utara. Saya berada di Kota Medan dan alhamdulillah hari ini saya hadir dan bisa menyamperin salah satu tokoh yang ada di Sumatera Utara. Siapa lagi yang mungkin dekat dengan anak muda dan juga orang yang mungkin sedang dikagumi dengan dunia oleh anak muda. Siapa lagi kalau bukan yang sebelah saya ini. Kebetulan ada Bang Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bang Musa Rajeksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Ya, Mas banyak. Tetap jaga jarak. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah sehat, baik, Pak. Yang pertama kita juga belasungkawa ya Bang. Sudah hampir 40 hari ayahanda Haji Amin mendahului kita dan langsung Fatimah di Jawa. Saya memperkenalkan dulu Bang, ini teras tempat kita bicara tentang hal-hal yang bisa menginspirasi bagi anak muda dan juga bisa memotivasi terhadap jalannya anak muda dalam karirnya untuk mencapai masa depan. Dan hari ini tampil, saya berikan waktu, kita punya waktu 15 menit sampai 20 menit. Abang yang bisa cerita, muda, tampil depan Abang, mungkin di luar dari sisi politik yang hari ini menjadi jabatan Abang sebagai pejabat publik. Saya yang pertama mulai dari pertanyaan sederhana. Dulu Abang dikenal dengan sosok yang bukan politisi, tapi sebagai pengusaha dan juga sebagai atlet. Salah satu yang dekat dengan dunia otomotif. Seperti apa Bang hari ini Abang dengan dunia otomotif? Jadi Mas Zafar, pertama saya apresiasi dulu nih, selain anggota dewan masih nyempatin hal-hal seperti ini. Jadi yang pasti semua bisa bermanfaat karena kita orang lain. Jadi kalau saya memang tak punya cita-cita menjadi masuk dalam pemerintahan pertama. Kedua, tak punya juga semangat untuk ikut dalam politik praktis di saat ini. Tapi ya saya yakin semuanya dan takdir dari Allah. Semoga mudah-mudahan doa saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Nah, jadi kalau dulu memang saya hobi, kalau otomotif ini hobi, senang dan memang kebetulan ikut juga langsung sebagai balap rally-nya. Satu sisi sebagai pengusaha juga. Jadi sampai orang tua saya almarhum itu bolak-balik ngomong, sampai kapan balap-balap terus nih, gak berhenti balap. Itu dulu masih muda pernah ngomong gini, udah jangan balap-balap, uang habis berapa balap itu ada gitu. Udah jadi nonton saja, ya namanya hobi kita tak bisa buat kalau tahu hobi balapnya mahal. Saya bilang dulu saya hobi berenang saja, masalah celana. Paling sehat, murah modalnya ya. Murah. Kalau kita ada uang kali, ini bisa itu berenang kan. Tapi kan ini hobi membawa. Jadi saya senang yang otomotif, selain hobi balap, senang juga mobil klasik, motor klasik seperti itu. Dan sebagai pengusaha juga waktu itu, kalau kita hanya balap saja, tak ada income. Karena di Indonesia prestasi belum tentu menjadi nafkah ya. Kecuali olahraga tertentu yang sekarang kan sudah artinya sudah bisa jadi nafkah. Ya itu Pak, dalam waktu sampai sekarang udah masuk pemerintah, udah pula jadi ketua partai. Iya, baru-baru jadi ketua partai Golkar. Iya, partai Golkar Sumatera Utara yang apalah amanah jabatan waktu harus berpikir
karena nyisikan satu sisi ada tanggung jawab keluarga. Ya. Anak saya sekarang mulai dewasa, nanti saya perhatian juga. Kita kembali Bang, kita memang daerah sini menghadirkan sosok yang berbeda. Ya, sisi lain yang kita kulik dari Rasulullah kita. Kita mau tahu sisi histori kehidupan kecil, remaja, dan sekarang. Itu mungkin memang bisa cerita sedikit Bang. Mulai dari kecil Abang, sepertinya inspirasi itu cita-cita Abang nanti akan dewasa itu seperti apa. Dan remaja Abang seperti apa dengan? Baik, saya dari kecil idola saya itu orang tua saya, almarhum. Saya selalu bermimpi, bercita-cita saya harus lebih sukses dari orang tua saya. Karena sebagai pengusaha, cita-cita saya dulu saya ingin jadi pengusaha sukses, lebih sukses dari orang tua, banyak rezeki supaya saya bisa banyak bantu orang. Itu jadi cita-cita. Terus dalam waktu saya senang mobil karena orang tua saya memang senangnya juga otomotif, ya mobil motor. Jadi akhirnya saya senang. Dalam waktu saya senang melihat balapan. Kelas 4 SD saya udah belajar mobil. Saya nyetir. Cepat ya Bang? SD sudah bawa mobil ya? Tapi saya kayak jalan raya waktu itu di kebun orang tua belajar bawa mobil itu. Kelas 6 SD saya udah dibeliin kendaraan dengan orang tua. Ya, alhamdulillah juga dari 9 saudara saya dibantu di sini. Terus mulai saya balapan. Kelas 6 SD mulai S1 SMP saya mulai balapan. Jadi saya balapan mulai 12 tahun. Mobilnya itu Toyota Artop. Kebayang Toyota Artop, badan saya masih kecil 12 tahun. Power steeringnya juga nggak ada. Tapi kita balapan sama orang-orang dewasa. Ya berlanjut terus dalam waktu berlanjut sampai rally ada di Sumatera Utara pada waktu itu, rally internasional. Ya senang bangga kita jadi tuan rumah waktu itu melihat pembalap-pembalap top nasional. Terus juga sampai kuliah pada waktu itu saya mengambil jurusan ekonomi karena saya menjadi pengusaha. Satu semester saya pindah dari ekonomi ke Visipol. Kenapa? Karena waktu itu simpel saja, saya waktu itu pengen rambut ini gondrong. SMA aja sampai dapat dispensasi nih, rambut panjang. Udah kuliah semester 1 dan karena nggak setuju mahasiswa rambut panjang. Kayak kasih ujian, suruh pilih mau ujian potong rambut atau keluar dari fakultasnya. Nggak mau fakultasnya ada potong. Tapi saya berdebat mana yang mahasiswa bukan penampilan itu, tapi otaknya itu beda dengan anak sekolah dengan pakai seragam. Akhirnya saya keluar saya pindah. Cari mikir ada teman saya di Visipol yang bisa nganter pindah itu, ya udah saya pindah di Visipol. Masuk Visipol. Bukan karena senang politik, saya tak senang politik. Udahlah di kuliah tamat. S2 saya lanjut, saya mau ngambil ekonomi lagi. Ada teman saya dari kepolisian ngasih saran, jadi kalau bisa mau jadi pengusaha harus ngerti hukum. Kalau ekonomi biar aja urusan pegawai itu katanya gitu, harus ngerti hukum ke depan ini mesti ngerti, kalau enggak kita nanti bisa kejebak hukum yang juga. Akhirnya saya ambil S2 di Sister Kemenaria. Di situ tamat, yaitu di dalam waktu sampai sekarang ini tamat. S3 saya sedang lanjut sekarang. Kebetulan sebarengan gitu ya Bang? Nah iya ya. Iya benar. Satu Bang Ijek tadi dari awal Bang Ijek sampaikan bahwa mungkin orang tua orang yang paling kagumi dan mungkin itulah orang yang berjasa dalam yang Bang Ijek sampaikan. Apa sisi lain dari sosoknya ayahanda Bang Ijek untuk Bang Ijek ya sehingga Bang Ijek menjadikan beliau sebagai sosok yang berjasa jadi Bang Ijek? Sama orang tua saya ini apa ya? Dulu orang tua saya ini bukan orang yang berada ya. Saya dengar dari ibu saya dan orang tua ada bikin buku bahwa dia dulu susah, hidupannya susah, bahkan selalu dia bilang, Jack jangan pernah jadi miskin. Saya sudah pernah merasakan miskin itu gak enak. Kita ngomong benar pun tak ada yang dengar. Nanti kalau kita kaya ngomong salah orang yang dengar. Terus kalau kau miskin kau gak bisa bantu orang.
harus berusaha. Dan dalam hidup ini yang penting kau harus jujur, jangan pernah ambil hak orang lain. Dalam berdagang, dalam berbisnis, jangan pernah main timbangan, jangan pernah kau ngambil tanah orang sejengkal. Dalam Islam kita akan berat bertanggung jawaban bagi yang kita. Dan enggak kau kena kanan juga. Kau berbuat. Sampai dia bilang kau dalam berusaha, ibaratnya kau kalau makan enak, jangan orang sendiri kau hanya cium bau makanan. Bagi itu makanan. Walaupun sedikit, tapi mereka ingin merasakan yang kau sendiri kenyang, orang lapar, nanti kau pun dirampok orang. Ya, jadi bilang tak usah bantu masyarakat sekitar. Walaupun bukan tanggung jawab kita bisa terbantu. Banyak hal yang saya dapatin dari orang tua, dan beliau itu tidak pernah mundur kalau untuk kebenaran. Dia selalu bilang kalau untuk kebenaran kau jangan pernah mundur. Dan kalau ada kau lihat, kau tahu orang itu baik dan benar, kau bela. Walaupun kau tak kenal, kau bela. Sekuat tenaga kau bela. Tak mampu kau bela, tenaga kau paling tidak dalam hati kau doakan orang itu. Itu harus. Jadi hal-hal yang kayak gitu, saya ingat itu banyak hal yang disampaikan. Dan memang saya dari TK aja dulu, Pak, kalau udah dijemput orang tua saya sekolah, saya senang ya. Sampai saya bilang kawan-kawan, orang tua itu saya walaupun di zaman itu mobilnya biasa saja, jeep biasa, tapi saya sih bangga bahwa itu dan memang ya tadi itu banyak hal yang saya belajar karena kebetulan saya juga antar keluarga tidak sekolah keluar, jadi saya di Medan dari mulai TK, di SMP, SMA, S1, S2, jadi saya sering selalu sama orang. Jadi boleh dibilang bahwa abang sedang menjalani semua inspirasi dari orang tua bukan masa hidupnya, dan itu pelajaran yang berharga di diri abang sekarang. Saya kalau tidak salah Bang, pernah mendengar juga membaca banyak artikel orang menyebutkan ada cita-cita mulia dari seorang ayah dan membangun 99 masjid sebagai sebuah harapan hidupnya. Dan hari ini mungkin beliau sudah tidak. Seperti apa Bang kira-kira cita-cita beliau sangat mulia? Ya alhamdulillah kami sepakat sekeluarga melanjutkan. Memang dia pernah bilang, bahkan dia bilang kau bantu dia bangun rumah ibadah ini. Sudah selesai, tadi saya ada umur ini, uangnya saya ada semuanya, jangan kau pakai uang kamu. Saya lagi mau mempersiapkan kematian saya. Tapi belum sempat selesai semua, 24 sudah selesai dan kita lanjutkan. Kita sudah sepakat keluarga, insya Allah kita lanjutkan 99 masjid. Memang tidak semuanya di Sumatera Utara, di luar provinsi juga ada, dan pesantren. Satu lagi cita-citanya ingin pesantren yang berbasis pertanian, peternakan, perikanan. Disampaikan saya mau anak-anak itu setelah tamat dari pesantren itu dia bisa dakwah ke daerah, mengajarin juga untuk bagaimana untuk bisa mencari kehidupan secara ekonomi. Agamanya harus kuat, ekonominya juga harus kuat, tapi berbasisnya pertanian, peternakan, perikanan. Jadi itu juga satu cita-cita yang insya Allah kami akan lakukan. Alhamdulillah dilanjutkan ini. Insya Allah. Ini udah yang keberapa Bang? Sekarang kita ada 24 yang sudah selesai. Kita udah serahkan ke PKM-nya. Yang lain lagi sedang kita pembangunan. Baik, sahabat teras, tanpa terasa mungkin sudah ada di pertengahan kita bicara sosok Bang Ijek Wakil Gubernur Sumatera Barat. Ada sisi lain yang perlu kita ulik juga ke beliau. Salah satunya mungkin bagaimana beliau membagikan waktu, sisi beliau untuk bagaimana cita-cita seorang ayah anda itu bisa dikabulkan, bisa diwujudkan, dan sisi lain tanggung jawab moral beliau sebagai pejabat publik. Ini bagaimana Bang mensiasati waktu Bang untuk keluarga, juga dengan cita-cita yang mulia tadi. Kemudian sosok apa yang hari melekat sebagai pejabat publik sebagai wakil gubernur Sumatera Barat? Ya begini, jujur aja, kalau boleh mundur kembali, wah lebih enak kita waktu jadi pengusaha. Oh gitu ya. Waktunya lebih banyak, Iya. kita bisa menentukan waktu sendiri, tidak diatur. Kita mau punya harta pun terserah kita. Kalau kita udah jadi pejabat, tahu diri, semuanya harus dilaporkan,
mencurigai, berkurang menjadi tanda tanya. Ya, tapi itu konsekuensi. Tak saya sesali. Tapi artinya seperti itulah. Belum lagi sama keluarga. Waktu saya sangat-sangat sedikit setelah jadi pejabat pemerintah ini dengan anak istri saya. Tapi saya tak sesalin dan alhamdulillah istri dan anak-anak bisa memahami itu. Karena saya sudah pesankan dari awal, pasti dalam menjalani jabatan yang diamanahkan ini harus ada yang dikorbankan. Kalian harus korban perasaan, sekalian juga memaklumi kalau tidak akan banyak berkurang. Dan mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ya mensiasatinya ya cukup sibuk juga, teman-teman. Waktu istirahat saya sangat banyak berkurang sekarang ini ya. Belum lagi juga nggak semuanya bisa kita penuhi apa yang. Jadi Bang Jack mau bilang bahwa kalaupun ditarik mundur pilihan jadi pengusaha dan pejabat itu lebih mudah untuk jadi pejabat karena waktunya lebih banyak untuk keluarga dan lain-lain. Jadi pengusaha itu ya. Tapi paling tidak Bang ini kan sudah menjadi tanggung jawab ya. Karena sudah disumpah, sudah berkiprah dengan masyarakat Sumatera Utara ya. Tanggung jawab untuk membantu Bang Edi sebagai wakil gubernur Sumatera Utara. Itu tantangan besar terus menjadi bagi Abang. Nah sisi lain saya mau coba tanya ke Abang, ini kan bagaimana menginspirasi anak-anak muda. Saya mungkin salah satu yang mungkin ngefans juga ke Abang dengan kepribadian dan keseharian. Abang bisa atur waktu untuk ibadah juga, untuk ibadah puasa Kamis, kemudian juga ada sholat duha dan tahajud. Ini kan susah Bang. Mungkin pesan-pesan moral yang bisa Abang kasih resepnya. Seperti apa proses perjalanan ini kan? Anak muda ini kan tantangannya media sosial, tantangannya dengan kehidupan dunia malam, cemerlang. Apa yang menjadi khasiat dan apa yang bisa Bang tawarkan ke anak muda? Ya, saya lagi belajar beribadah, lagi belajar ingin meningkatkan ketakwaan pada Allah. Tapi jujur saya katakan semakin saya beribadah dan semakin menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim, semakin muncul semangat itu dari diri saya dan saya merasa semakin ya alhamdulillah dan Allah ridhoi semakin tak terasa secapek yang sebelumnya saya laksanakan rutinitas itu. Jadi saya yakin Mas Safar juga pastilah lebih untuk ibadahnya kawan maupun yang benar. Tapi apapun itu saya yakin itu kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan karena izin Allah, ridha Allah. Jadi kalau itu tak saya tuangkan, apapun yang terjadi ini mungkin tak semudah dan tak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi memang saya utamakan itu lagi coba ibadah benar dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Tapi ya tantangan juga nggak mungkin pasti. Saya berdoa selalu ya Allah kuatkan iman. Belum lagi godaan secara nafsu, kita manusia semua punya nafsu. Makin duduk kita di tempat jabatan ini semakin banyak godaan nafsu, ingin memiliki nafsu segala sesuatu. Tapi makanya saya takut ini iman ini goyah. Dan dengan goda-godaan itu saya makin mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Ini Bang Edi di usia ke-46. Ya, 47 sekarang, 47 tahun. Ini kan usia masih sangat produktif Bang, bagi seorang pejabat publik. Ya. Mungkin di sisi lain tadi kita udah kulik soal keluarga, soal kehidupan anak dari kecil, remaja sampai hari ini. Kita mulia seorang ayah anda yang menjadi sosok yang cukup menginspirasi dari kehidupan anak. Kita melihat usia 47 Bang. Ke depan kemana lagi Bang? Ini Bang waktu gubernur sudah ya. Kemana lagi nih Bang? Itu pertanyaan yang berat. Saya tak apalah ya. Walaupun kata orang, kok ke depan udah makin bisa meningkatkan jabatannya ini. Apa? Saya sadari saya ini wakil. Gubernurnya Pak Edi. Namanya wakil. Saya tak mau juga melangkahi. Jadi walaupun ini bukan jabatan komando, ini jabatan politis yang kita berjuang bersama. Dan bukan seperti antara perusahaan direktur dan wakil direktur tidak, ataupun di komando tidak seperti itu. Ini hubungan yang secara emosional
kenal saya dengan gubernur itu dekat bukan karena dia gubernur. Saya kenal beliau lagi maka beliau mayor dan bukan sekedar kenal, akhirnya dekat dan seperti abang adik. Saya mau menjaga harmonis silaturahim sebagai pribadi kami. Kedua, menjaga hubungan sebagai jabatan. Jadi kalau ditanya ke depan, saya tak mau dijawab, saya serahkan pada Allah. Lihatlah nanti waktu berjalan, menentukan. Dan pada waktunya nanti saya kebingungan, saya akan istiqoroh seperti kemarin pada saat menjadi wakil gubernur. Saya minta izin dengan Bang Edi, Bang, maaf saya akan umroh, saya istiqoroh. Saya minta izin orang tua, izinkan. Ya, mudah-mudahan itu yang terbaik. Dan itu juga nanti ke depan. Iya, kita udah tahu lah yang pasti kisi-kisinya Bang Ijek sampaikan bahwa cita-cita itu ngalir saja ya. Ini bagi anak-anak muda nih, baik saya sekarang bersahabat dengan teman-teman masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dan juga mungkin yang ada di tingkat nasional. Sosok abang tentu semua orang melihat baik di media sosial, memiliki sendiri Instagram, Facebook dan lain-lain. Mungkin ada pesan terakhir Bang, karena udah waktu kita lihat untuk yang terakhir yang bisa Bang sampaikan terhadap anak-anak muda. Di samping tadi saya melihatnya pesan moral yang Bang sampaikan adalah jadilah orang yang jujur dan sebaik-baiknya manusia seperti pesannya Rasulullah adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, perjalanan apapun yang Abang lakukan, baik sebagai pengusaha maupun juga sebagai pejabat publik adalah meneruskan riwayat dan apa yang disampaikan oleh Abang tadi, menjalankan amanah Rasulullah juga. Nah, mungkin pesan lain Bang sampaikan sebagai anak muda ya. Baik, mungkin Bang Zafar bilang cita-cita itu bukan mengalir. Cita-cita harus punya cita-cita yang tinggi kita. Tapi dalam yang tadi jabatan saya tak mau menjadi cita-cita harus tinggi. Saya bisa berpesan kepada seluruh saudara-saudara sekalian, Mas Zafar. Saya ingat pesan orang tua saya. Kau punya cita-cita harus tinggi. Harus tinggi. Apapun itu katanya. Semuanya mungkin terjadi dalam hidup. Tak ada yang tak mungkin terjadi. Yang tak mungkin terjadi adalah kau makan kepala kau sendiri. Berenung sebentar jadi bagi mulut di kepala. Itu aja semua bisa terjadi. Artinya ya bukan motivasi, harus semangat. Kita harus punya cita-cita, harus punya tujuan mau jadi apa ke depan. Apalagi suasana hari ini, suasana yang tak mudah dalam hidupin kehidupan ini. Ego semakin tinggi, persaingan semakin ketat, rasa persaudaraan itu kelihatannya sudah semakin luntur, apalagi suasana pandemi. Tapi tetaplah kita agama apapun, semuanya pasti diajarkan untuk yang baik. Dan pastikan bahwa kita akan kembali pada pencipta. Kita akan meninggal. Kalaupun meninggal, ini akan dari awal yang kita tinggalkan yang baik-baik. Kalaupun ada anak cucu kita akan bangga melihat mendengar nama-nama kita nantinya disebutkan. Jadi kalaulah bangsa ini, kita generasi-generasi penerus bangsa ini tidak membuat hal yang baik, tidak punya cita-cita untuk kebaikan dan tidak membangun bangsa dan negara ini, akan sulit nanti anak cucu kita ke depan untuk berkarya, untuk meneruskan perjuangan ini. Jangan sampai nanti pas waktunya kita menyesal, kita baru sadar ternyata kita menjadi pembantu di rumah kita sendiri. Terima kasih Bang Ijek, mudah-mudahan sosok Bang Ijek juga bisa menginspirasi bagi anak-anak muda hari ini. Saya terutama sekali yang juga sama mendapatkan mandat dari rakyat menjadi wakil ketua DPRD Aceh. Tentunya harapan besar juga bisa berbarengan dengan Bang Ijek ikut. Ya, artinya semangatnya adalah sebaik-baiknya menjadi manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih waktunya Bang Ijek. Saya mudah-mudahan Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bang Edi dan Bang Ijek bisa lebih baik dan menjadi daerah yang baik dan tuntas dan berkembang. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.